Oke, udah bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai mode-mode inventory ya, yang deterministik. Jadi kemarin waktu perkuliahan pertama kita sudah sampai kepada notasi-notasi. Ya, yang kemarin itu ada notasi D, Ki, Kino, L0 gitu ya. Dan atau mode-mode persediaan. Sesuai dengan yang sudah saya kemukakan, jadi mode yang akan kita bicarakan di sini adalah mode-mode persediaan yang deterministik. Oke. Nah, mode yang ini nanti akan dibahas atas 5 model. Kita mulai dengan mode yang pertama, yaitu mode ILS tanpa stock out. Oke. Jadi mode ILS itu apa? Lihat di dalam grafnya, ILS itu adalah model ekonomi lot size. Ekonomi lot size itu jadi atau nah, kita mulai. Misalkan sebuah pabrik akan mensuplai langganannya sebanyak D satuan selama periode T. Jadi ada sebuah pabrik, karena modelnya ini LS, ekonomi lot size, ada sebuah pabrik akan mensuplai langganannya sebanyak D satuan selama periode T. Jadi periodenya adalah T. Dengan asumsi sebagai berikut. Jadi asumsi ini adalah syaratnya. Pertama, jumlah permintaannya tetap. Jadi kalau jumlah permintaannya tetap artinya apa? D-nya diketahui. Deterministik kan yang tadi itu. Tetap. Oke. Kedua, kurun waktu antara dua putaran produksi adalah tetap. Apanya yang tetap itu adalah T kecilnya. T kecil. T-nya tetap. Jadi kurun waktu antara dua putaran produksi. Karena ini modenya LS. Kalau modenya EOQ, jadi waktu antara dua pemesanan. Ya, remaja. Kemudian tidak terjadi kemudian asumsi yang keempat, tidak terjadi persediaan habis atau terjadi stock out. Artinya begitu persediaan habis, segera ada penggantinya. Atau dengan kata lain, setiap ada permintaan selalu terpenuhi. Nah, dengan adanya asumsi di atas, jadi ada 4 asumsi yang atas, maka pada mode ini akan melibatkan 2 biaya. Kenapa ada melibatkan 2 biaya? Karena kemarin sudah kita bicarakan, dalam mode persediaan ada tiga biaya yang sangat berperan, yaitu biaya pengadaan, biaya penyimpanan, dan biaya stock out. Sedangkan pada mode ini, pada asumsi yang keempat, itu tidak terjadi stock out. Jadi persediaan dan habis. Sehingga pada ini hanya 2 biaya pengadaan atau yang namanya atau menggunakan CH. Pada mode ini dapat digambarkan secara grafis ini hanya sumbu itu persediaan atau sumbu E-nya. Sumbu X-nya adalah waktu. Nah, pada waktu kita bagi atas beberapa T kecil. Ada T1, T2, T3, dan seterusnya. Jadi ada, nah, waktu yang dibutuhkannya atau jaraknya antara 0 sampai dengan 1 itu adalah T. 1 sampai 2 adalah T, dan seterusnya. Oke. Jadi kejadian ini terjadi selama 1 periode waktu T. T apa? T besar. Lihat, bawahnya ada T besar. Oke. Kita lanjutkan ke bawah. Nah, perhatikan gambar tersebut. Jadi perhatikan grafik tersebut. Misal
tadi pada sumbu E itu ada Q, adalah banyaknya barang yang diproduksi selama satu putaran produksi T. Jadi selama T kecil, dia buat barang sebanyak Q. Nah, barang yang sebanyak Q itu akan tersimpan sebagai apa? Sebagai tingkat persediaan pada awal putaran produksi. Artinya apa? Seolah-olah pada awal produksi, dia sudah punya barang sebesar Q. Gitu. Nah, barang yang sebanyak Q atau persediaan yang sebesar itu, dia akan digunakan selama satu putaran produksi T. Oh, lihat, pada grafik di atas atau gambar di atas, kita mulai dari 0 sampai dengan angka 1. Nah, awalnya Q di atas itu. Q yang ini apa? Q ini adalah persediaan. Jadi dia punya persediaan sebesar Q. Digunakan atau memenuhi kebutuhan berkurang sampai pada titik angka 1. Ya, ini pada garis waktu ini angka 1. Q-nya habis. Artinya apa? Awalnya Q, berakhir 0. Oke, itu. Ya, soalnya Q yang tadi itu sudah nggak ada, Q yang awal itu. Tetapi pada awal berikutnya lagi, pada angka 1 nih, pada baris pada angka 1 pada waktu yang ini, ini apa? Terjadi lagi, seolah-olah sudah ada sebanyak Q lagi. Gitu. Nah, akibatnya apa? Kejadian ini berulang-ulang selama satu periode waktu T. Persediaan ini akan berkurang dengan laju tetap selama waktu T. Sehingga pada akhir putaran persediaan akan habis atau berakhir 0. Pada saat yang sama atau selama T, barang diproduksi sampai tingkat persediaan mencapai jumlah sebanyak Q unit. Jadi artinya Q yang pertama ini habis sampai sini, di sini sudah muncul lagi Q juga. Kenapa? Karena dari 0 sampai 1 ini ada waktu T. Nah, selama waktu T dibuat lagi barang. Banyaknya berapa? Q juga. Jadi yang ini habis, di sini udah muncul lagi Q. Nah, kejadian ini terus-menerus berlangsung selama satu periode waktu. Nah, pasti Anda akan mengatakan, nggak mungkin Pak, katanya. Misalnya, awalnya Q ini habis. Kan ini harus dibuat dulu. Ya biarin, karena ini model. Jadi pada waktu yang pertama sampai dengan angka 1 ini habis, berikutnya lagi, mulai dari 0 sampai dengan 1 ini, dia sudah membuat lagi barang. Pada saat titik 1 itu dia banyaknya barang adalah Q. Jadi Q yang pertama habis, ini sudah muncul lagi Q yang berikutnya. Nah, seperti terus-menerus terjadi selama periode waktu T. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa menghitung besarnya biaya sehubungan dengan situasi seperti ini. Nah, oke, kita lihat ke bawahnya. Nah, jadi analisis biaya untuk modal ini dapat dihitung sebagai berikut. Ya, perhatikan selama satu putaran produksi. Jadi selama kapan? Selama T kecil, perhatikan. Itu T kecilnya ada berapa? Ada banyak. Ada T. Nggak tahu ada berapa banyaknya, itu selama satu periode. Pertama, tingkat persediaan pada awal putaran produksi adalah Q unit. Kan tadi udah dibicarakan. Awalnya kita punya sebanyak Q unit. Sedangkan jumlah kebutuhan selama satu periode, tadi kan mensuplai barang atau kebutuhan sebanyak D unit. Nah, jadi tingkat persediaan pada awal adalah Q unit, sedangkan jumlah kebutuhan selama satu periode adalah D. Maka jumlah putaran produksi N dapat dihitung. Artinya apa? Kalau kebutuhan selama satu periode, sedangkan setiap P, dia membuat berapa kali dia harus namanya frekuensi itu. N sama dengan D per Q. Banyaknya yang dibutuhkan dibagi oleh besarnya waktunya. Jadi apa? Akibatnya apa sekarang? Akibatnya T kecil itu apa? T kecil adalah T besar satu periode dibagi oleh dua frekuensi. Jadi T dibagi N. Akibatnya apa? T dibagi. Nanti T kecil itu sama dengan TQ per D. Jadi nanti ada persamaan 1 adalah D per Q, persamaan 2 adalah T kecil sama dengan TQ per D. Nah,
akan berlaku mode 2, mode 3, mode 4, mode 5, dan seterusnya. Itu akan berlaku. Jadi gampang diingat aja, D per Q. T kecil, T Q per D. 2. Biaya penyimpanan. Selama waktu T, jadi selama T, coba Anda lihat lagi ke atas ke grafik. Coba tolong dipindahin ke grafik. Nah, selama waktu T, terserah mau T yang awal, mau T yang kedua. Awalnya kita punya apa? Punya barang sebesar Q. Jadi lihat aja pada grafik pada gambar yang pertama, paling kiri. Awalnya punya Q. Selama T, Q yang ini akan habis. Jadi pada titik angka 1 ini di sini 0. Nah, akibatnya apa? Awalnya Q, berakhir adalah 0. Berarti apa? Kita bisa menghitung berapa rata-rata persediaan selama ada 2 titik kan, awalnya Q, berakhir 0. Berapa rata-ratanya? Jadi rata-ratanya adalah Q plus 0 dibagi 2. Karena ada 2 titik. Titik pertama adalah Q yang di atas, titik kedua ada di sini 0. Ya, ada 2 titik. Jadi Q per 2. Jadi rata-ratanya adalah setengah Q. Nah, kita tulisin ke bawah. Ya. Turunin. Turunin ke bawah. Nah, lihat ya. Jadi selama waktu T, mula-mula tingkat persediaan adalah Q unit dan akan berakhir dengan 0. Maka rata-rata persediaan dalam stok adalah Q ditambah 0 dibagi 2, berarti Q 2 atau setengah Q. Kalau besarnya biaya penyimpanan per unit adalah CC, nah nanti besar CC itu apa? Besar biaya penyimpanan per unit. Nanti diberitahukan berapa besarnya. Namanya CC. Maka jumlah biaya penyimpanan rata-rata selama T kecil, artinya apa? Banyaknya barang yang tersimpan rata-ratanya dikalikan dengan biaya penyimpanannya per unit, dikalikan dengan waktunya. Jadi ini Q per 2 kali CS, kali CC, kali T. Oke. Gitu. Nah, ketiga, biaya pengadaan atau biaya produksi. Selama T kecil, dia hanya 1 kali memproduksi. Akibatnya apa? Ya, jadi selama T kecil, 1 kali CS. Kalau biaya pengadaan itu atau biaya produksi itu besarnya CS. CS nanti diberitahukan. Oke, akibatnya apa? Akibatnya selama 1 putaran produksi, akan mempunyai total biaya yang dibutuhkan. Yaitu apa? Biaya penyimpanan. Karena ada barang tersimpan, yaitu yang rata-ratanya adalah Q per 2, ditambah dengan biaya pengadaan atau biaya produksi. Jadi kita akan memperoleh adalah A ditambah B, atau dengan kata lain nanti Q per 2 kali CC kali T ditambah CS. Jadilah persamaan C. Persamaan C itu apa? Selama 1 putaran produksi T kecil. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada T pertama sekian yang C ini. Pada T kedua sekian dan seterusnya. Akibatnya apa? Selama 1 periode terbesar, kita bisa menghitung besarnya biaya keseluruhan. Yaitu apa? Persamaan C ini dikalikan dengan frekuensi. Berapa kali dia harus memproduksi. Jadi apanya? Jadi saya mengatakan di sini jumlah biayanya adalah JCS. Dari mana JCS? J-nya jumlah, C-nya itu carrying cost, S-nya setup cost. Jadi biaya pengadaan dan biaya penyimpanan adalah itu. Adalah Q per 2 kali CC kali T ditambah CS dalam kurung kali N. Nah, N yang tadi sudah kita ketahui. Tadi ada persamaan A atau persamaan 1 yang di atas. N itu adalah D per Q. Anda tinggal masukin yang tadi itu D per Q, maka Anda akan memperoleh persamaan. Kalau Anda substitusikan, muncullah nantinya persamaannya seperti ini. JCS adalah Q per 2 CCT ditambah CS kali D per Q. Oke. Ini mungkin robah itunya ya, karena beda-beda program, jadi ininya penyimpanannya. Oke.
Nah, oke, akibatnya apa? Oke, kita lanjutin ke bawah terus. Nah, lihat. Jadi kita punya persamaan JCS sama dengan Q per 2 kali CC kali T, T besar, ditambah D per Q kali CS. Nah, persamaan ini adalah persamaan untuk biaya atau persamaan biaya untuk model 1. Jadi ini persamaan biaya untuk model P1. Jadi Q per 2 CC kali T, awas T-nya T besar, ditambah D per Q kali CS. Itu persamaannya. Nah, jadi persamaan biaya ini nanti setiap model punya persamaan biayanya. Setiap model. Jadi kalau ada 5 model, ada 5 macam persediaan, model persediaannya. Oke, nah lihat. Kita punya persamaan satu-satu, yaitu JCS Q per 2 kali CC kali T ditambah D per Q kali CS. Nah, tadi sudah disinggung di awal. Q ini adalah banyaknya barang yang dibuat sebagai tingkat persediaan awal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa menentukan berapa banyaknya barang yang harus kita buat yang optimum. Atau yang kita sebut namanya Q0. Jadi kita dari persamaan satu-satu itu kita bisa menentukan berapa besarnya Q0. Caranya itu kita harus menurunkan, mendiferensiasikan persamaan satu-satu ini terhadap Q, karena yang mau dicarinya Q, kemudian turunannya disamakan dengan 0. Atau dengan kata lain turunannya harus diminimumkan. Dan turunan keduanya kalau diturunkan lagi, turunan ke 1 tadi berapa, diturunkan lagi ke Q lagi, dia harus bersifat positif. Nah, saya turunkan di sini. DJS dibagi DQ, kita akan memperoleh tadi kan di sini ada Q per 2 CC per T, jadi apa? Setengah CC kali T dikurangi D per Q kuadrat CS. Itu turunannya. Ini sama dengan 0. Nah, kalau Anda ini nanti selesaikan, maka Anda akan mendapatkan Q0 sama dengan akar 2DCS dibagi oleh TCC. Ini adalah persamaan untuk menghitung berapa banyaknya barang yang harus diproduksi yang optimum. Jadi Q0. Q0 akar 2DCS dibagi oleh TCC. Jadi persamaannya persamaan 1-2. Persamaan 1-1 adalah persamaan fungsi biayanya. Q per 2 CCT ditambah D per Q kali CS. Q0-nya adalah akar 2D CS dibagi oleh TCC. Nah, oke. Nah, kalau ini sudah, hebatnya apa? Anda pada model 1 tinggal menghafalkan 1. Model persamaannya, kalau modelnya model 1, model ILS tanpa stock out, fungsi biayanya adalah CS, YCS sama dengan Q per 2 CC T ditambah D per Q kali CS, dan akan memperoleh lagi nanti rumus, yaitu Q0 sama dengan akar 2DCS dibagi oleh TCC. Akibatnya apa? Kalau Q0 ini sudah bisa dihitung dengan rumus ini, Anda bisa menghitung berapa biaya optimumnya, yaitu JCS optimum. Caranya apa? Yang Q per 2, Q-nya diganti oleh Q0. D per Q0, Q-nya diganti oleh Q0. Jadi nanti ada angkanya berapa. Nah, itu. Jadi Anda bisa memperoleh dari sini apa? 1. Anda bisa mendapatkan namanya yang N optimum. M optimum apa? N itu tadi apa? N sama dengan D per Q. Kalau Q-nya optimum, berarti N0 biasanya sama dengan D dibagi oleh Q0. Nah, Q0-nya yang mana? Ini rumusnya. Nah, akibatnya apa? Kalau Anda salah menghitung Q0-nya salah menghitungnya pakai kalkulatornya atau apa, salah menghitungnya. Akibatnya apa? JCS optimum salah. N0 salah. T0 juga jadi salah. Apa T0 itu? Satu putaran produksi optimum. Tadi ada rumus, yang rumus kedua. T sama dengan apa? TQ per D. Gitu kan? Nah, itu akan menjadi salah. Kenapa? Karena tadi pada Q0-nya sudah salah menghitungnya.
Jadi jangan aneh nanti. Misalnya Anda menghitung perasaan asa benar, ternyata misalnya saya ujian nilainya kok 0. Ya ada salah. Salah yang pertama. Kesannya salah semuanya. Nah, oke. Ini contoh masalahnya. Ya, lihat. Nih, contoh masalahnya. Perusahaan otobus, sebut aja namanya PO Cepat, memiliki sebanyak 400 kendaraan yang terdiri dari berbagai tipe kendaraan angkutan penumpang. Jadi yang 400 kendaraan itu macam-macam. Ada bis mungkin, ada nantinya itu minibus, ada juga mungkin kendaraan-kendaraan kecilnya. Pokoknya dia punya 400 kendaraan. Nah, setiap tahunnya perusahaan tersebut memerlukan 500 ban untuk mengganti ban yang tidak layak pakai. Pakai untuk memenuhi keamanan penumpang. Oke, jadi logikanya apa? Jadi dia memerlukan setiap tahunnya 5.000 ban sebagai ban pengganti untuk ban-ban yang sudah gundul atau yang tidak baik. Itu untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. Titik. Nah, bagian pengadaan telah menghitung besarnya biaya pemesanan ban untuk tiap kali pemesanan kepada perusahaan rekanan pemasok sebagai kebutuhan spare part kendaraan, yaitu sebesar Rp1.250 yang dihitung dari biaya telepon atau PEX. Jadi yang uangnya sebesar Rp1.250 adalah biaya pengadaan. Nah, pengadaan apa? Kalau dia membutuhkan ban, biaya pengadaannya segitu. Yang hitungannya apa? Dia hanya untuk biaya telepon dan PEX. Berikutnya lagi, biaya penyimpanan tiap ban di gudang pemasok sebesar Rp200 per tahun yang dibebankan kepada PO Cepat. Jadi gini, ada perusahaan sebut aja A, ada pemasok namanya B. Si A butuh ban. Kalau dia butuh ban, dia kemana? Meminta ke pemasok, ke B. Gitu. Nah, artinya kalau dia meminta kepada ini, biasanya apa? Dia cukup dengan menelepon, butuhnya apa segala macamnya itu tadi. Nah, itu akan kena duitnya Rp1.250. Kalau nanti beli bannya mah beda lagi. Satu bannya ada yang 10 juta atau yang 2 juta atau berapa, itu bergantung. Tapi ini biaya pengadaannya adalah Rp1.250. Nah, kalau dia sudah memesan bahan ke sana, kemudian bahan itu dia tidak ambil, artinya apa? Dia disimpan di gudangnya punya si pemasok. Jadi kalau dia butuh tinggal nanti minta. Nah, ternyata apa? Dia kena charge Rp200 per tahun per ban. Biayanya itu. Nah, oke. Kita lanjutin. Berlatar belakang informasi di atas, pertanyaan pertama adalah berapa kali PO Cepat harus melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan ban agar biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut seminimal mungkin. Yang pertama. Yang kedua, berapa banyak ban yang harus dipesan setiap kali memesan? Dan pertanyaan yang ketiga, hitung biaya yang harus dikeluarkan oleh PO Cepat. Dan terakhirnya, buatlah jadwal pemesanan untuk kebutuhan selama 1 tahun tersebut. Oke. Artinya apa sekarang itu? Ya, Anda untuk menjawab kasus satu ini, pertama harus berubah. Informasi yang tadi dalam bentuk verbal menjadi notasi-notasi. Pertama itu. Demikian juga untuk pertanyaan. Setiap pertanyaan yang ini juga harus dijadikan notasinya apa yang ditanyakannya. Coba kita mulai dengan yang pertama ini. Perusahaan PO Cepat memiliki 400 kendaraan yang terdiri dari berbagai tipe kendaraan penumpang. Tiap tahunnya perusahaan tersebut memerlukan 500 ban
Jadi yang 500-an apa? D-nya Pak. Oke. Oke, apa? Yang 5.000 ban apa itu? Demand-nya Pak. Demandnya. Jadi apa? Betul demandnya. Jadi apa kodenya? Oh, D Pak. D sama dengan 500. D sama dengan 500 ban. 5.000 Pak. 5.000 ban. Untuk kapan ini? Oh, untuk kapan? Tiap Jadi D sama tahun dengan 500 ban. Untuk kapan? waktunya setiap tahun. Jadi apa? Yang setiap tahunnya apa itu? Tadi. Jadi di sini apa? D-nya 5.000 ban, T besar 1. Dengan satunya belakangnya tahun. Awas, karena nanti bisa jadi bulan, bisa jadi hari. Tergantung nanti. Jadi T-nya, T besarnya 1. Jadi periodenya 1. 1 tahun. Satuannya tahun. Udah ada informasi lagi berikutnya. Tadi. Kalau dia memesan, dia memerlukan biaya pemesanan. Yaitu apa? Harus nelpon dan ngirim fax. Yang biasanya Rp1.250. Jadi apa yang Rp1.250? Yang Rp1.250 apa itu? Jadi tadi ada D sama dengan 5.000 ban. Terbesar sama dengan 1 tahun. Kemudian yang 1.250 apa itu? Apa itu? Coba Anda baca. Untuk tiap kali pemesanan kepada perusahaan rekanan pemasok, berbagai kebutuhan spare part kendaraan adalah sebesar Rp1.250. Jadi apa yang Rp1.250? Itu biaya ordering Pak ya? Ya, jadi apa itu? Notasinya apa? CS Pak. Nah, jadi CS-nya Rp1.250. Satuannya rupiah ini. Kemudian biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah Rp200 per tahun per ban. Jadi apa yang Rp200? Biaya kirimnya Pak. CC-nya. Biaya carrying cost. Ya. CC. CC-nya adalah Rp200 per ban per tahun. Awas nih. Awas nih. Dihitung dengan biaya telepon atau ini. Biaya penyimpanan tiap hari, tiap ban di gudang pemasok adalah $200 per tahun. Jadi yang Rp200. Nah, jadi ini informasinya baru diketahui. Jadi diketahui D 5.000 ban, T 1 tahun, CS 1.250 per pesan, CC Rp200 per ban per tahun. Oke. Kasus ini masuknya mode EOKI atau ELS? ELS Pak. Nggak ada stock out-nya. EOKI atau ELS? Betul, nggak ada stock out-nya. Modelnya model 1, udah jelas. Tapi ini masuknya apa? ELS atau EOKI?
Kemarin apa? Kalau ELS apa? Economy load size. Kalau economy load size berarti apa? Dia berbicara pada produksi, membuat barang. Atau yang satu lagi namanya EOQ, Economy Order Quantity. Jadi ini masuknya yang mana ini? ELS atau EOQ? Yang ordering Pak. Yang Ini apa? Oh, Oke, jadi modelnya model apa ini? ELS atau EOQ? Shoki Pak. Oke, Economy Order Quantity. Kenapa? Ini kan tidak membuat barang, memesan kan? Awas, kasus ini adalah kasus yang selalu terjadi gitu ya. Jadi saya bukan berangan-angan modelnya begini, enggak. Gitu. Karena dia tidak membuat ban kan, memesan ban, malahan si toko yang jual ban juga, dia juga sebagai apa? Dia juga EOQ juga, memesan ban lagi kemana, ke pabrik ban mungkin. Oke, itu baru diketahui. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaan pertama, berapa kali PO cepat harus melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan ban agar biaya yang dikeluarkannya perusahaan seminimal mungkin? Apa yang ditanyakannya? Apa yang ditanyakannya? Oke, kan tadi pertanyaan harus dirubah menjadi notasi. Ini pertanyaannya, berapa kali PO cepat harus melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan ban agar biaya yang dikeluarkannya seminimal mungkin? Menanyakan apa ini? N Pak. Nah, N apa? N0, N optimum. Nah, N optimum. Jadi pertanyaan pertama menanyakan berapa N0. N0-nya, pakai pertanyaan. Yang kedua, berapa ban yang harus dipesan untuk setiap kali pemesanan? Menanyakan apa itu? Berapa ban yang harus dipesan setiap kali pemesanan? Kalau banyak itu kan kuantitas, jadi menanyakan apa? Q Pak. Ki apa? Kino. Kino, awas nih. Yang kedua adalah kinonya berapa, tanda tanya. Yang ketiga, hitung biaya yang harus dikeluarkan oleh PO cepat. Jadi apa itu? Lihat, di model 1 kan ada persamaan biaya. Yang persamaan satu-satu, jadi apa? J, C, S kan? Dalam kurung O. Jadi JCS optimum. Oke. JCS optimumnya. Jadi di model 1, di persamaan satu-satu, Anda harus menghitung dulu kinonya, masukin kinonya ke sana. Jadi nanti akan mendapatkan JCS yang optimum. Pertanyaan yang keempat, buatlah jadwal pemesanan untuk kebutuhan selama 1 tahun. Jadi Anda harus membuat jadwalnya. Misalnya gini, jadwal itu ya. Nah, kalau Anda membuat jadwal, tentunya apa? Kan dia harus memesan nih. Berarti ada T kan? T-nya harus dicari. T apa?
itu kalau dia modalnya ELS, putaran produksi. Kalau modalnya EOQ, namanya apa itu? Waktu antara dua pemesanan. Coba lihat di sana. Lihat pada notasi. Ada kan di atas. Notasi itu. Oke. Jadi Anda tentukan dulu T-nya, T kecil 0. Kemudian Anda bisa membuat jadwal. Nah, jadwalnya kayak begini, misal. Sebut aja selama 1 tahun. Kalau kita mulai dari bulan Januari, toko baru bukanya tanggal berapa? Boleh tanggal 1? Oke. Boleh nggak? Kalau kita memulai dari Januari, kan kita mau membuat daftarnya dalam 1 tahun. Januari boleh nggak dimulai dengan tanggal 1? Jadi kita pesan tanggal 1. Boleh nggak? Tolong yang lainnya. Boleh, Pak. Boleh nggak? Tanggal 1 Januari kita pesan. Boleh nggak? Boleh, Pak. Sekarang logika. Tanggal 1-nya itu toko buka nggak? Masih ini Natal, Pak. Tahun baru. Makanya saya berbicara ini bukan berbicara asal-asal ngomong, asal membuat soal, logika. Jadi kalau kita membuat jadwal, ini 1 tahun, nggak mungkin kita memesan mulai tanggal 1. Tanggal 1 di mana-mana juga libur sedunia. Jadi kita mungkin aja, bisa aja baru toko memulai bukanya itu kalau perusahaan itu misalnya tanggal 5 atau tanggal 3. Nah, akibatnya apa? Jadi kita akan memulai tanggal 3 mulai pesan. Berikutnya lagi, kapan lagi pesannya? Lihat T-nya. Kalau T-nya adalah misalnya 1 bulan, 1 bulan itu adalah misalnya T 30 hari, tinggal tadi tanggal 3 Januari ini, tambah 30. Jadi berapa? Tiga tambah 30. Jadi Pak. Oh, 3 ditambah 30 jadi berapa? Tolong. Ini yang lainnya kemana nih? 3 Februari, Pak. Jadi kita harus menyesuaikan kan? Tanggal 3 tambah 30, berarti tanggal berapa? 33 kan? 3 tambah 30, 33. Januari itu 31 hari. Jadi nggak mungkin ada tanggal 33. Jadi 33 dikurangi 31, tanggal 2. Berarti 2 apa? 2 Februari berikutnya lagi. Tapi checking lagi, apakah 2 Februari itu hari Minggu? Bukan. Kalau hari Minggu biasanya toko tutup. Mundur lagi. Nah, jadwal ini seperti anak mau ujian sekarang. Unpad sudah membuat jadwal untuk kapan saja. Ini OR kan sebetulnya. Perkuliahan dan segala macamnya itu udah diatur. Siapa tahu ya juga kita keliru kan. Tahu-tahu tanggal sekian, ini mah pas Lebaran. Di mana-mana Lebaran libur tuh. Jadi ada robah lagi karena tadi salah melihat kalender. Nah, awas ini. Saya membuat model-model yang ini, contoh-contoh ini yang applied ya. Bukan hanya asal ngitung angka gitu. Karena OR, anak SMP bisa, kasihin aja soalnya, kasihin aja tadi rumusnya, pangitungkeun, keluar. Tapi dia nggak ngerti.
Oke. Nah, jadi tugas Anda coba nanti hitung. Model 1, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Buat jadwalnya. Itu tugas Anda. Itu tidak harus dikumpulkan. Hanya saya menyarankan anak buat itu. Tidak harus dikumpulkan. Mau ngerjain atau tidak, saya juga tidak akan ikut campur. Namun saya menyarankan harus dibuat. Karena apa? Nanti kalau ujian, itu bisa keluar. Karena nanti ujian, mungkin modelnya kitanya bukan, kita akan ketemu Jatinangor kalau ujian nanti. Contoh nanti, beres ini, inventory 4 kali kuliah, kelima kalinya kita ketemu Jatinangor. Kita ujian di sana, tertulis. Luring. Jadi saya ketemu nanti di sana. Oke. Mungkin di aula nanti. Oke. Jadi ini tidak harus dikumpulkan, tapi Anda hitung. Kalau Anda tidak ngerti, nanti boleh nanti ketemu perguruan berikutnya lagi, tanyakan. Oke, itu yang nomor 1. Coba lihat sekarang kasus yang kedua. Ini apa? Yes, Electronics. Membeli dan menjual sebuah merek komputer pribadi atau personal komputer atau PC. Jadi ada satu perusahaan namanya Hayes Electronic. Dia membeli dan menjual sebuah merek komputer pribadi. Jadi si perusahaan ini apa dia? Sifatnya apa? EOQ kan, Economy Order Quantity. Dia tidak membuat, hanya beli dari sana, kumpulin, mungkin diganti namanya, dia punya nama tertentu, dia jual. Nah, harga beli sebuah PC atau personal computer adalah $450 per unit. Harga belinya. Dan biaya penyimpanan sebuah PC adalah $170. Diperkirakan tingkat permintaan tahunan PC adalah 1.200 unit secara konstan sepanjang tahun. Kebijakan dasar mereka adalah menghindari adanya kekurangan stok. Artinya kalau dia berjualan komputer, setiap ada permintaan dia bisa memenuhi. Toko buka setiap hari kecuali hari Natal. Artinya apa? Anda bisa membuat dalam 1 tahun, dia berapa hari dia membuka tokonya, kecuali hari Natal. Tetapi mungkin sebut aja tahun baru, dia hilang. Tapi kalau lihat di sini sebut kecuali hari Natal, berarti hanya 1 hari. Nah, pertanyaannya, A. Tentukan kualitas atau kuantitas pemesanan optimum untuk tiap pemesanan. Kedua, berapa biaya persediaan tahunan yang totalnya. Ketiga, berapa jumlah optimal pemesanan per tahun. Dan keempat, tentukan waktu optimum pemesanan. Selang waktu pemesanan. Oke. Ini kasus juga nih. Coba nomor 2. Kalau Anda perhatikan. Oke. Perusahaan yang tadi menjual sebuah merek komputer. Jadi dia membeli dan menjual sebuah merek komputer pribadi atau PC. Harga beli sebuah PC adalah $450 per unit. Jadi yang $450 per unit apa itu? Apa? CS-nya Pak. CS-nya. CS per unit. Oke. Kemudian yang $170, apanya itu? CC-nya Pak.
CC. CC. Per unit. Ya. Oke. Kemudian yang 1.200 unit apa itu? Yang 1.200 unit apanya itu? Demand per tahun, Pak. Ya, jadi apa? D-nya. D-nya 1.200 unit. Jadi periodenya kapan dia? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Jadi T besarnya 1. Tapi satuannya tahun. Nah, kemudian apa? Kebijakan dasar mereka adalah menghindari adanya kekurangan stok. Jadi apa? Jadi modelnya model 1 kan, model tanpa stock out. Jadi artinya tanpa ada kekurangan dia, artinya apa? Selalu ada persediaan. Nah, toko buka setiap hari kecuali hari Natal. Oke, sebut aja kalau hari Natal itu hanya 1 hari, artinya 1 tahun itu berapa hari? Anda bisa membuat asumsi 1 tahun 365 hari. Potong 1 hari Natal, berarti 364 hari. Jadi 1 tahun. Kalau di 1 tahun dia diharikan. Tapi kalau 1 tahun dijadikan bulan berarti 12 bulan. Oke. Itu diketahuinya. Pertanyaannya. Oke. Apa? A. Kuantitas pesanan optimum untuk tiap pemesanan. Menanyakan apa itu? Pertanyaan 1 atau pertanyaan A. Kuantitas pesanan optimum untuk tiap pemesanan. QO-nya, Pak, ya? Apa? QO. Kino. Ya, Q0. Kinonya berapa? B. Biaya persediaan tahunan total minimum. Biaya persediaan tahunan total yang minimum. Apa itu? Tadi. Jumlah biayanya kan? Biaya penyimpanan dan biaya pengadaan. Jadi apa? Yang menanyakan apa dia? YCS 0, Pak. YCS 0, optimum. Oke. Nomor C. Jumlah optimal pemesanan per tahun. Apa? Jumlah optimal pemesanan per tahun. Jadi dia harus memesan berapa kali dalam 1 tahun. Apa itu? M0, Pak. M0, oke. Dan yang D, selang waktu optimal pesanan. Jadi menanyakan apa ini? T0, Pak. T0, oke. Oke. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 2, oke, Anda harus kerjain. Oke. Ini hanya mencoba. Artinya apa? Anda harus menghitungnya mungkin harus pakai kalkulator karena tadi ada akar. Oke. Nah, jangan sampai nanti keliru ngitungnya. Ya. Jadi tolong nomor 2 juga Anda coba dihitung. Nomor 1 dihitung, nomor 2 dihitung. Oke. Nah, saya tidak akan lagi menambah. Model 2 nanti. Karena nanti Anda harus kerjakan dulu yang ini. Nanti pada waktu kuliah yang ketiga, nanti Anda boleh bertanya ke saya apa yang Anda kerjakan dulu. Baru kita nanti pindah ke modelnya model 2. Model ILS dengan stock out. Nanti. Karena
Beda dengan model yang ini. Tapi dasarnya model 1. Jadi nanti model 1 tadi ada 4 asumsi kan. Kalau asumsi ini dilanggar, jadi model 2. Kalau asumsi ini dilanggar lagi, jadi model 3. Kalau asumsi ini dilanggar lagi, jadi model 4. Kalau asumsi yang ini dilanggar lagi, jadi model 5. Jadi modelnya 1 sebetulnya. Cuma nanti kalau ininya hilang, jadi apa? Kalau ininya hilang, tidak benar jadi apa? Nah, ini baru model yang deterministik. Yang saya mengatakan, Anda hanya menghitung secara matematik saja ini. Pakai kalkulator dan segala macam. Karena Anda belum menggunakan yang modelnya yang probabilistik. Yang nanti harus menghitung pola distribusinya. Yang ini simpel. Makanya ini masuk ke semester 3 atau 4 bisa dikerjakan. Nah, saya tidak akan menambah, tidak akan memberikan kuliah yang terlalu panjang lebar. Karena prinsip saya, yang penting ini dulu matang, baru nanti kita tambahin lagi. Nah, cuma saya melihatnya begini ya. Ini nih kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahan waktu. Kalau kuliahnya seperti sekarang jam berapa? 10.30. Lebih-lebih lagi tadi ada yang sudah ikut kuliah pagi-paginya, mata pelajaran yang lain, diteruskan dengan yang ini, biasanya tambah mumet. Buktinya sekarang Anda tidak begitu aktif yang lain-lainnya. Oke. Hanya beberapa orang saja. Kenapa? Ini. Karena belajar pagi-pagi beda dengan belajar siang, lebih lagi beda dengan belajar sore. Atau belajar yang jam 2 tuh, lebih ngaco lagi. Orang lagi mau ngantuk. Nah, makanya kenapa saya suka inginnya, udah pagi-pagi. Karena seumur saya ngajar dari tahun 75, saya itu ngajar itu jam 7. Di Jatinangor udah treng, saya udah ngajar. Jam 9 udah selesai. Udah balik lagi. Saya udah ke Bandung lagi. Gitu. Kenapa pagi-pagi makin bagus? Cara berpikirnya, fresh. Nah, dan tidak dimulai dengan pelajaran yang lain gitu. Jadi cara ini nangkepnya itu enak. Ini kelihatan kan sekarang. Saya mencoba sekarang ya biarin aja karena udah jadwalnya adalah 10.30, setengah 11. Ini jadwal yang mulai perut udah keroncongan kan. Mulai perut keroncongan, terus nanti buru siang. Nanti kalau yang ngajar yang jam 2 itu pas setelah beres, udah makan, udah sholat, udah segala macem, harusnya istirahat, sekarang belajar lagi, ngantuk, masuk ke kelas, kacau lagi, itu jelek. Jadi saya tidak terlalu banyak itunya, hanya meminta waktunya. Makanya tadi saya mengatakan nggak kemarin, saya hanya perlu waktunya itu 90 menit, walaupun saya diberi waktunya 2 jam setengah, karena percuma. Saya ngajar 2 jam setengah. 1 jam pertama, si mahasiswa nggak ngerti. Kalau saya tambah lagi, mubazir. Sama aja saya seperti tukang obat gitu. Saya ngomong, mahasiswanya nggak ngerti. Gitu. Tidur biasanya gitu. Oke? Nah, hanya saya tadi meminta, tolong anak kerjakan kasus 1 dan kasus 2. Oke. Minggu itu tidak harus anak mengerjakan itu harus masuk tugas, kemudian nanti di-share ke saya. Enggak. Nggak ngerjakan, nggak apa-apa. Anda tidak mengerjakan, nggak apa-apa, bagus. Kalau Anda udah nggak ngerti, jadi masalah bagi saya. Karena prinsip saya apa? Ujian bisa lulus. Ujian nggak bisa, walaupun dia sering kuliah juga, mubazir. Makanya saya mengatakan kan ke anak, urusan absensi itu bukan urusan saya. Itu administrasi, silahkan aja. Karena ada juga gitu. Tapi absensi bisa menentukan apakah saudara boleh ujian atau tidak. Karena itu administrasi. Karena nanti kalau di daftarnya Anda sudah terdaftar sekarang, ternyata pada waktu nanti mau ujian nggak ada nama Anda, yaitu di out. Walaupun Anda ikut ujian dengan saya. Oke? Silakan. Mau ada ditanyakan? Enggak. Modal 1. Maaf Bapak, sebelumnya saya izin bertanya. Enggak. Tadi di soal nomor 1 itu kan ada yang bagaimana tentang misalnya kalau jadwalnya itu jatuh di hari Minggu. Nah,
kalau misalnya hari Minggu tokonya tutup, sebaiknya kita jadwalnya itu dimundurin apa dimajuin, Pak? Ya lebih baik kan maju ke sana, bukan dimajuin, dipercepat ke belakang. Kalau hari Minggu tutup ya udah, berarti ke hari Senin. Oh, berarti bukan ke hari sebelum hari Minggunya ya, Pak? Karena biasanya begini, Sabtu Sesudahnya. juga biasanya kan, contohnya di kita kan sekarang itu, yang Sabtu libur kan? Ya, Iya, Pak. ya pendidikan kita hanya 5 hari kan sekarang itu. Kalau dulu pendidikan sampai Sabtu kan gitu. Nah, toko juga ada yang biasanya di Sabtu itu, ada yang biasanya dia hanya fakultatif gitu, fakultatif kayak begini. Dia tidak, kalau dia pabrik tidak membuat barang gitu. Packing aja waktu itu. Tapi mulai Senin gitu. Ya itu terserah gitu. Gimana situasinya sih. Itu kan yang tadi itu kasusnya seperti yang pertama itu tadi toko ya, kebetulan apa? Saya kan tinggalnya di Bancuy, pusat kota. Tetangga saya itu adalah toko-toko yang menjual barang-barang seperti tadi spare parts. Nah, si toko yang tadi itu ada yang hari Sabtu libur, ada yang biasanya kalau Minggu udah jelas libur, umumnya libur. Gitu. Hari Senin baru jalan lagi. Jadi itu mah makanya pada waktu nanti membuat jadwal yang tadi itu kita harus koordinasi dulu dengan tadi siapa si toko yang tadi itu. Kalau itu toko misalnya. Kalau misalnya dia di dalam akademik membuat jadwal itu nanti dilihat kalender itu kapan-kapan aja itu hari merah. Jadi jangan sampai nanti kita menentukan tanggal sekian, itu di sana itu tanggal merah. Ya masih hitam juga di sana, tapi kebetulan pemerintah menentukan itu libur. Berarti kan nanti robah semuanya. Sering kejadian kemarin juga kan. Wisuda pas. Mau lebaran wisuda nggak mungkin, benar dirobah lagi. Ada yang dipercepat, ada juga yang mundur setelah itu lebaran. Kayak begitu. Enggak. Silakan. Siapa lagi? Bisa? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa. Bisa. Oh, siapa lagi? Oke. Oke, kalau nggak ada, kita selesai sampai sini dulu. Ya. Nah, perkuliahan, kembali lagi, perkuliahan saya itu bisa hanya tinggal 90 menit, bisa sampai 2 jam. Kalau ada kasus, nggak selesai ini, saya inginnya sampai tuntas, sesuai dengan jadwal, bisa lama. Tapi kalau udah beres, ya udah. 60 menit, atau 2 jam selesai, udah. Oke. 1 jam juga, nggak jadi masalah, selesai. 1 jam, udah beres. Nggak usah repot-repot. Nah, supaya nanti Anda juga bisa memahami yang tadi itu mendetail gitu. Silakan yang lainnya, kalau ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri. Kita hanya 1 jam kan? Kita 1 jam selesai. Oke, 1 jam selesai, udah. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.